Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam dimanapun Anda berada, Asy-Syaikh Kiai Haji Masagus Abdul Hamid atau yang lebih dikenal dengan Kiai Marogan adalah salah satu ulama yang mensyiarkan agama Islam di Palembang, Sumatera Selatan. Dan hari ini merupakan peringatan Haul Ki Marogan yang ke-122, di mana kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya. Dan hari ini diperkirakan ada 6.000 jemaah yang akan hadir dan juga mengikuti zikir akbar di atas kapal menyusuri Sungai Musi tentunya menuju Masjid Kiai Marogan. Bagaimana kegiatannya? Ikuti saya dalam Jejak Islam. Haul merupakan tradisi peringatan telah berpulang ke rahmatullahnya seseorang atau peringatan kematian dengan tujuan mendoakan ahli kubur agar semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenang keteladanan semasa hidupnya. Dialah Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud. Dia adalah seorang yang begitu berjasa bagi penyebaran dan syiar Islam. Ulama besar di Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Ki Marogan, yaitu singkatan dari Kiai Muara Ogan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa yataqani fa hum muqmamun. Wa ja'alna min baini. Sebelum melakukan perjalanan menuju Masjid Kiai Marogan yang terletak di Kertapati, Palembang, maka semua jamaah berkumpul bersama di dalam Masjid Lawang Kidul beralamatkan di Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang untuk berzikir dan membacakan surah Yasin. Setiap tahun, ribuan masyarakat menghadiri zikir dan haul akbar Datuk Kiai Marogan ini sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kepada seorang ulama yang berpengaruh dalam menyebarkan syiar Islam. La ilaha illallah al-haqqul mubin al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah amin wa sadiqul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul amin. Pada kegiatan Haul Akbar Datuk Kiai Marogan
seluruh jamaah secara bersama-sama akan melakukan napak tilas, menelusuri Sungai Musi menuju arah Sungai Ogan di Kertapati, Palembang, tepatnya di Masjid Ki Marogan yang terletak di pertemuan antara Muara Ogan dengan Sungai Musi, Palembang, guna mengenang perjuangan dari ulama besar Datuk Kiai Marogan. Perjalanan ditempuh dengan menggunakan kapal-kapal, perahu dan ketek. Salah satunya adalah kapal Putri Kembang Dadar. Kita untuk mengenang napak tilasnya, mengajak seluruh jemaah ini supaya tahu perjuangan daripada Datuk Kiai Marogan dulu, melepaskan La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah, sepanjang jalan dari Masjid Lawang Kidul ini menuju ke Masjid Kiai Marogan. Nah, sampai di sana kita akan salam ziarah. Kemudian ada acara ritualnya, ya setiap tahun kita, setiap acara akbar ini kita akan melaksanakan pergantian kelambu. Nah, nanti setelah itu, setelah acara pergantian kelambu, baru kita masuk acara inti di puncak acara yang sudah disiapkan di sana di halaman Masjid Kiai Marogan. Ramainya jemaah pecinta sang penyebar Islam, Datuk Kiai Marogan ini juga dihadiri oleh masyarakat dari luar Palembang, sehingga panitia juga menyiapkan kendaraan melalui jalur darat dengan pengamanan yang sangat baik dari berbagai elemen. Untuk pelaksanaannya tentunya kita bagi dua, pengamanan di Lawang Kidul dan juga pengamanan pelaksanaan di Kiai Marogan. Dan juga kita laksanakan pengamanan untuk di air, yaitu perjalanan atau napak tilas dari Lawang Kidul menuju ke lokasi Kiai Marogan. Kemudian juga kita fasilitasi untuk pelaksanaan pergeseran jamaah yang dari Lawang Kidul menuju Kiai Marogan yang tidak masuk ke kapal, kita fasilitasi dengan menggunakan bus sebanyak 9 bus untuk kita geser dari Lawang Kidul menuju Kiai Marogan. Alhamdulillah, dalam rangkaian acara ini Melalui sejarah perjuangan Kiai Marogan dalam menyebarkan ajaran Islam melalui metode dakwahnya, beliau sangat menekankan pada ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Melalui ajaran tersebut, beliau mengajak pengikutnya dan masyarakat pada umumnya untuk berjuang dengan mendermakan hartanya di jalan Allah.
Kiai Marogan pada usia 9 tahun diajak oleh ayahnya Kiai Masagus Haji Mahmud alias Kanang pergi haji melaksanakan ibadah haji. Ayahnya pada waktu pulang sakit dan di kapal akhirnya meninggal dunia, dan kapal waktu itu selalu mengarah ke daratan Hadramaut, dan akhirnya ayah dari Kiai Marogan ini yang bernama Masagus Haji Mahmud alias Kanang dimakamkan di Kubah Al-Jawi di Aden, Yaman Selatan. Kiai Marogan dia tidak mengandalkan atau pemberian daripada dari jemaah atau dari anak murid beliau, tapi beliau berusaha sendiri. Bahkan beliau berusaha dan hasil dari pemberian daripada para jemaah itu disedekahkan kembali. Sebagai bukti abadi, beliau pun telah melakukan wakaf terhadap 2 masjid. Masjid yang berdiri kokoh persis di sisi Sungai Musi, yaitu Masjid Lawang Kidul dan Masjid Ki Marogan di Kertapati. Masa perjuangan Kiai Marogan ini berdakwah dari Palembang melalui Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Pembering, dan lain-lainnya yang masuk di Batang Ari 9. Dan Kiai Marogan meninggalkan 2 buah masjid, yaitu Masjid Kiai Marogan dan Masjid Lawang Kidul. Masjid Kiai Marogan ini dibangun pada tahun 1871 Masehi, sedangkan Masjid Lawang Kidul pada tahun 1881 Masehi. Menurut sejarah, tanah Kiai Marogan ini dari pinggir Sungai Musi, Sungai Ogan ini sampai ke belakang Pasir Kertapati, dan ke ulu itu sampai ke Sungai Gelam, itu menurut sejarah. Tapi oleh Belanda memintanya untuk perluasan kereta api, untuk antara lain untuk stasiun. Oleh karena itu tinggal yang dimiliki oleh tanah yang dimiliki oleh Kiai Marogan sekarang ini ialah tinggal yang sedikit sebesar seluas lebih kurang 12.586 meter persegi itu. Setelah melakukan napak tilas dengan menggunakan transportasi jalur sungai dan darat, para jemaah tiba di dermaga dan langsung menuju makam Datuk Kiai Marogan, sembari melafalkan salam ziarah. Kemudian, para ulama yang dipercaya melaksanakan pergantian ke lampu makam
yang berwarna hijau. Sejarah telah mencatat bahwa Kiai Marogan adalah ulama yang dianugerahkan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah itu antara lain ialah di mana air ada kehidupan itu, antara lain ikan di dalam buah kelapa. Selain itu juga pernah beliau didayung oleh murid-muridnya melakukan perjalanan dakwah keluar kota melalui jalan laut, melalui sungai. Pada waktu itu murid-murid beliau ini merasa haus dan akhirnya ada buah yang memabukkan. Jadi beliau mengambil buah yang memabukkan itu, kata murid-murid, jangan Kiai, itu buah itu mabuk katanya. Insya Allah tidak, kata Kiai. Suasana zikir dan haul akbar Kiai Marogan dihadiri oleh ribuan jemaah. Lantunan asma-asma Allah begitu indah dikumandangkan oleh semua jemaah yang hadir. Lantunan asma-asma Allah begitu indah dikumandangkan oleh semua jemaah yang hadir. Sebagian warga memanfaatkan kesempatan mulia ini untuk mendoakan anak-anak keturunan mereka yang baru saja lahir, guna diperdengarkan kalimah-kalimah thayyibah marhaban yang begitu indahnya. Kisah ini pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Talha sewaktu dikaruniai seorang putra. Saat itu, beliau bergegas membawa bayinya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil sebiji kurma untuk ditandikan atau dilumatkan ke mulut sang bayi. Kemudian Rasulullah menyebatkan nama bagi sang bayi. Semoga semua perjuangan almarhum Datuk Kiai Marogan akan diteruskan oleh zuriat-zuriatnya dan pengikut umat Islam, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua perjuangan almarhum Datuk Kiai Marogan akan diteruskan oleh zuriat-zuriatnya dan pengikut umat Islam, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati dan mencintai para ulama adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah dengan kegiatan zikir dan haul akbar ulama Kiai Haji Marogan. Yang memang Kiai Haji Marogan adalah kiai yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Mengingat hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerus para nabi.
Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mencintai mereka dan meneruskan perjuangan mereka. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.